Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami di Guru Maca. Pada episode kali ini saya ingin membahas satu tema yang mungkin cukup sensitif, yaitu mengenai hafalan 30 juz. Sekarang banyak orang, banyak anak-anak muda itu bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu sebagai bentuk kecintaannya terhadap Al-Quran. Kita katakan itu adalah sebuah perbuatan yang mulia dan tentu memiliki keutamaan yang spesial ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran itu tulus karena Allah ya. Karena memang menghafal Al-Quran ini butuh waktu, ya pengorbanan waktu. Seseorang itu kalau dia tidak meluangkan waktunya untuk menghafal, maka akan sangat sulit untuk mencapai targetnya sebagai seorang hafiz 30 juz. Jadi kalau kita ingin menghafal Quran itu bukan menghafal di waktu luang, tapi memang kita meluangkan waktu untuk menghafal. Jadi orang yang betul-betul menghafal 30 juz itu adalah orang yang betul-betul mendedikasikan waktunya untuk agama ini. Tapi menghafal Al-Quran itu seharusnya tidak sampai di taraf hanya persoalan menghafal dan murojaah saja. Harus melangkah kepada dimensi yang lebih tinggi. Karena Al-Quran turun itu tujuan utamanya bukan untuk dihafal sebenarnya. Akan tetapi tujuan utama Al-Quran turun itu ya untuk dipedomani dan diamalkan isi-isinya. Hanya saja para sahabat dulu itu menghafalkan Al-Quran itu dikarenakan hanya sedikit yang memahami atau yang mengetahui baca tulis. Sedangkan orang-orang Arab dulu itu terkenal memiliki daya hafal yang sangat kuat, sehingga ketika Quran turun, mereka ada yang mendengarkan satu kali dari Rasulullah langsung hafal, ada yang 2 kali dibacakan langsung hafal, ada yang 3 kali dan seterusnya. Nah, adapun untuk saat ini, ya di era saat ini, Al-Quran posisinya itu, ya dari dulu sebenarnya masih sama ya, posisinya adalah sebagai kitab suci ya, pedoman umat Islam untuk selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi terjadi pergeseran nilai. Al-Quran sekarang itu seolah-olah hanya menjadi kitab untuk dihafal atau kitab untuk dikutip gitu. Al-Quran tidak menjelma sebagai way of life, jalan hidup. Dan ini kami temukan di sebagian orang yang memang mereka menghafalkan Quran, akan tetapi ada aspek-aspek dalam Al-Quran yang tidak diamalkan. Padahal Al-Quran itu turunkan itu tadi untuk diamalkan ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini tujuannya adalah sebagai huda, petunjuk. Petunjuk akan mengantarkan seseorang itu apabila diikuti. Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk otomatis kita harus mengikutinya, bukan harus menghafalnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menghafalkan Quran, silahkan. Akan tetapi tugas utama dari Anda adalah bagaimana menghafalkan Quran sekaligus menampilkan Al-Quran dalam keseharian. Karena Anda sebagai seorang penghafal Quran akan menjadi contoh bagi orang-orang Islam yang awam, yang mungkin belum menghafalkan Quran. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran ini harus menjadi way of life. Al-Quran ini harus menjelma dalam diri seseorang, khususnya mereka yang menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kemudian yang kedua, ketika seseorang menghafalkan Al-Quran 30 juz, maka dia harus selain menampilkan nilai-nilai Qurani, dia juga betul-betul harus menampilkan nilai-nilai sosial. Ya, saya lebih mengerucut di poin yang kedua ini. Dia harus menampilkan nilai-nilai sosial yang selama ini jarang kita temukan. Apa maksudnya nilai-nilai sosial? Salah satunya adalah tepat waktu. Banyak orang sekarang mengagendakan acara jam 8 pagi misalkan, akan tetapi acara tersebut baru akan dimulai jam 9, jam 10. Ini kan molor. Padahal di dalam Al-Quran ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Ya, patuhilah wahai orang-orang beriman, penuhilah janji. Apabila ada kesepakatan rapat misalkan jam 8, ya harus dipenuhi jam 8. Nah, penghafal Al-Qur'an harus pertama atau berada di garda terdepan untuk menampilkan bagaimana sebenarnya Islam dalam merespon hal-hal yang bersifat sosial itu. Dalam hal ini misalnya yang saya ambil contoh adalah bagaimana kita tepat waktu dalam menghadiri acara yang telah disepakati waktunya gitu. Karena kan kita belajar dari sholat kan, ya. Sholat ini kan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat ini bagi orang-orang mukmin itu adalah ketetapan yang sudah ada waktunya. Nah, penghafal Al-Qur'an sudah jelas pernah menghafalkan ayat ini dan harus mengamalkan ayat ini. Artinya apa? Tidak hanya dalam urusan sholat seorang penghafal Al-Quran harus tepat waktu, akan tetapi di dimensi sosial dalam interaksi sama manusia pun seorang penghafal Al-Quran juga harus menerapkan nilai-nilai ketepatan waktu itu. Ya, jangan sampai justru seorang penghafal Al-Quran malah merendahkan waktu, ya, tidak disiplin waktu, ya, sering terlambat, ya, dan lain sebagainya. Makanya teman-teman, bagi kalian yang ingin menghafalkan Al-Quran, memutuskan untuk menghafalkan Al-Quran, niat kalian harus di-upgrade. Jangan hanya berhenti pada tataran menghafal saja, tapi betul-betul Anda berniat untuk berada di fase bagaimana mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, baik berhubungan dengan dimensi ketuhanan, ya, yang poin pertama tadi, maupun kepada dimensi kemanusiaan atau dimensi sosial di poin kedua. Kemudian yang ketiga, bagi kalian yang ingin menghafalkan Al-Quran, pesan saya adalah kalian harus melatih diri Anda atau memang bersiap untuk menjadikan murojaah itu sebagai pekerjaan seumur hidup. Jika Anda menghafalkan Quran, maka itu sudah seharusnya Anda berkomitmen secara tidak langsung untuk menjadikan murojaah pekerjaan Anda sampai mati. Kenapa? Karena Al-Quran kalau dihafal hanya sekedar dihafal itu tidak cukup. Anda harus punya keinginan, Anda harus punya giroh, semangat untuk mempertahankan hafalan itu. Dan Al-Quran untuk dipertahankan itu satu-satunya atau cara paling pertama adalah dengan memurojaahnya. Maka teman-teman yang ingin menghafalkan Quran harus betul-betul menyisihkan atau meluangkan waktu duduk untuk murojaah. Karena memang kalau kita hanya ingin dikatakan Masya Allah sudah hafal 30 juz, ya untuk apa? Kita menghafal Quran ya untuk menjaga. Ingat, Al-Quran itu bahasa Arabnya menghafal Quran adalah hifzul Quran. Akan tetapi kata-kata hifzun itu ada dua maknanya, menghafal dan menjaga. Nah, ketika Anda sudah di tahap menghafal, setelah menyelesaikan tahap menghafal, maka Anda maju di tahap yang kedua adalah menjaga. Bagaimana menjaga Al-Quran itu? Yang pertama tadi mengamalkan nilai-nilainya, yang kedua adalah memurojaahnya, mengulang-ulang hafalan, dan ini sangat sulit teman-teman. Ya, apakah sulit murojaah maksudnya? Maksud kami sulit di sini adalah sulit untuk meluangkan waktu untuk memurojaah. Karena sebagian kawan kami itu ketika dia sudah menghafalkan Al-Quran, semangatnya dalam murojaah itu sudah berkurang. Semangatnya dalam menjaga Al-Quran itu sudah menurun. Berbeda pada saat mereka masih menghafal, ya, masih memulai penghafalan, masih menghafal juz 15 misalkan, juz 16 misalkan, atau juz 20. Itu semangatnya masih tinggi, ya. Tapi ketika telah menyelesaikan juz 30, ya, atau 30 juz, telah menyelesaikan 30 juz, disitulah tantangannya mulai muncul, yaitu bagaimana kita istiqomah dalam menjaga hafalan. Jadi ini adalah PR bagi teman-teman yang ingin menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah pastikan Anda menghafal Al-Quran 30 juz itu memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat kepada manusia, ya, memberikan manfaat kepada kemanusiaan dalam aspek yang sifatnya itu berkelanjutan. Kami ambil contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Beliau itu hanya karena satu ayat, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ayat surah Ali Imran ayat 104, karena satu ayat saja beliau berinisiatif untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah, yang mana sekarang Muhammadiyah betul-betul mendebar manfaat mulai dari tahun 1912 yang bertahan sampai tahun sekarang ya 2026, ini sudah satu abad lebih. Itu terinspirasi ternyata hanya dari satu ayat, wal takum minkum. Bayangkan. Nah, bagi teman-teman yang menghafal 30 juz, itu harus memiliki sesuatu yang berdampak, yang sifatnya itu bertahan terus-menerus dan memberikan kemanfaatan bagi manusia secara umum. Nah, jadi ini dia 4 hal ya, pesan saya bagi teman-teman yang menghafalkan Al-Quran 30 juz atau yang mau menghafalkan 30 juz. Yang pertama adalah Anda harus mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam Al-Quran. Anda harus taat, harus menjaga ketakwaan. Bagaimana Anda berusaha mengamalkan isi Al-Quran, yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah lebih terperinci dalam aspek sosial. Anda harus memperlihatkan kepada orang-orang bahwasanya penghafal Al-Quran itu dalam urusan ketepatan waktu, dalam urusan kedisiplinan itu bisa menjadi contoh teladan. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah menjadi contoh bagi kita semua. Maka Anda penghafal Quran, ya penerus Nabi, juga harus memperlihatkan bagaimana disiplin, bagaimana kalian berinteraksi di dalam dunia sosial itu menjadi uswah hasanah. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus siap untuk meluangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan cari waktu kosong untuk Al-Quran, tapi kosongkan waktu untuk Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itulah yang akan menjaga Anda gitu. Kemudian yang keempat adalah pastikan hafalan Anda itu memberikan dampak kepada manusia, kepada seluruh alam, ya, tidak hanya pada saat ini, tapi manfaatnya itu bisa dirasakan sampai beberapa abad setelah Anda meninggal. Bagaimana caranya? Ya, Anda bisa berkarya, Anda bisa menulis buku, ya. Dengan buku itu nanti ada orang yang akan membacanya dan mengambil faedah dari tulisan Anda. Dan pastikan tulisan Anda itu terinspirasi dari Al-Quran. Nah, inilah juga menjadi autokritik bagi diri kami. Ya, semoga kita semua yang menghafalkan Al-Quran ini atau yang berniat untuk menghafalkan Al-Quran dimudahkan jalannya oleh Allah, baik dalam menghafal, murojaah, mengamalkan maupun untuk berdampak. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.